Karena cabai rawit merupakan salah satu tanaman hortikultura yang dalam jenis sayuran yang berbentuk kecil dan juga memiliki rasa yang pedas. Di Indonesia sendiri, produksi cabai rawit melingkup semuanya, di mana dalam sektor rumah tangga, sektor industri, dan juga untuk ekspor internasional. Selanjutnya, cara penanaman cabai rawit yang tidak terlalu susah membuat seluruh penduduk Indonesia di rumahnya pasti memiliki tanaman cabai rawit untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya, untuk persiapan lahan, di mana kita harus membersihkan lahan terlebih dahulu dari rumput liar dan juga gulma untuk memudahkan petani dalam membajak dan juga mencangkul lahan. Selanjutnya ada penanaman benih. Benih harus dipilih dari yang terbaik, di mana dengan daya tumbuh 90%, di mana kita harus menyiapkan cabai yang sehat, yang bebas dari hama, dan juga harus benar-benar matang. Selanjutnya, setelah memilih cabai, kita menyiapkan lahan penyemaian untuk selanjutnya, di mana kita harus menjemur cabai selama 3-5 hari. Setelah dijemur, kita harus memisahkan cabai dengan bijinya. Selanjutnya, kita harus melakukan penyemaian, di mana penyemaian dilakukan dengan mencampurkan abu dapur. Selanjutnya, untuk lahannya kita berikan pupuk kandang dolomit untuk lalu diolah, diratakan, disiram, dan disemai. Setelah itu kita siram pada pagi dan juga sore hari, lalu tunggu sampai benihnya tumbuh menjadi bibit yang sangat berkualitas. Selanjutnya, di tanah bedengan kita lubangi dan diberi jarak tanaman 30-60 cm, di mana setiap lubang diberi pupuk kandang dan ditutup dengan tanah. Kemudian pilih bibit yang sudah disediakan tadi dengan ketinggian 7-10 cm dan juga dengan daun yang berhelai 3-5. Selanjutnya, setelah lahan selesai, kita cukup untuk mengadakan penanaman di sore hari. Untuk pemeliharaan, kita akan melakukan pemupukan setelah 1 minggu bibit ditanam. Selanjutnya, untuk irigasi masih menggunakan sistem irigasi tradisional. Dan untuk pengendalian hama, kita akan mengecek setiap pagi dan juga sore untuk melihat apakah ada yang terserang hama atau tidak. Jika ada, maka yang terserang tersebut akan langsung diberi pestisida. Dan yang paling sering terjadi adalah daun kering, di mana solusinya adalah kita langsung mencabut daun kering tersebut dan menanam yang baru. Untuk panen sendiri, tekniknya masih menggunakan teknik tradisional, di mana langsung dipetik dari pohonnya. Dan untuk waktu pemanenan, panen pertama dilakukan pada saat tanaman cabai berumur 2,5-3 bulan sejak ditanam. Panen bisa dilakukan sepanjang waktu dengan frekuensi 3-4 hari sekali sampai tanaman berumur 7-8 bulan. Selanjutnya, untuk tenaga kerja yang diperlukan yaitu berjumlah 16 orang dengan rincian 6 orang yang mencangkul, 2 orang yang melubangi, 3 orang yang menanam, dan 4 orang yang memanen. Untuk teknologi atau metode yang digunakan dalam budidaya di Kabupaten Sumeneb masih menggunakan hal yang tradisional dan juga sederhana, karena diperlukan juga dukungan pemerintah untuk melakukan penyuluhan agar masyarakat lebih tahu tentang teknologi baru yang dapat digunakan dalam proses produksi dan juga panen, sehingga masyarakat dapat mengembangkan teknologi baru tersebut untuk keberlanjutan tanaman cabainya di masa depan, sehingga hasil yang diberikan lebih baik dan juga melimpah. Rp48,15. Selanjutnya, pada peluang pengembangan dan inovasi di masa depan, kita dapat melakukannya di teknologi yang digunakan dalam proses panen cabai. Nah, pada teknologi ini kita dapat mengembangkan teknologi tersebut seperti menggunakan drone pada proses pemanenan cabai, sehingga pada masa depan ini kita dapat menghasilkan produksi panen cabai yang semakin baik dan berkualitas. Nah, pada selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu kendala. Yang pertama, masalah yang dihadapi dalam budidaya dan pemasaran komoditasnya, yaitu ada cuaca, hama, dan biaya. Nah, solusi dari masing-masing tersebut yaitu pada cuaca kita tidak dapat mengatur cuaca yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, tetapi kita dapat menyesuaikannya pada saat proses pemanenan cabai di Kabupaten Sumeneb. Terus yang kedua ada hama. Hama kita dapat mengatasinya itu dengan penggunaan pestisida. Terus yang terakhir yaitu biaya. Nah, biaya ini kita juga dapat menyesuaikan dari proses produksi dan
kenaikan harga yang ada di sekitar Kabupaten Sumeneb. Nah, sedangkan dari solusi aspek kelembagaannya, yaitu dari pemerintahan Kabupaten Sumeneb dapat memperhatikan lebih dalam lagi atas permasalahan yang ada di sektor pertaniannya, yaitu semisal dari teknologi pertanian yang ada di Kabupaten Sumeneb. Pemerintahan Sumeneb juga dapat meningkatkan kembali teknologi yang ada di sektor pertaniannya agar produksi dari panen cabai tersebut akan menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi. Saya akan menjelaskan hasil ringkasan temuan usaha tani yang dilakukan di Kabupaten Sumeneb oleh para petani cabai. Memiliki kendala pada faktor cuaca, para petani di Kabupaten Sumeneb, usaha ini masih menggunakan proses pertanian secara tradisional tanpa memanfaatkan kemajuan teknologi yang berkembang. Harga cabai di pasar juga mempengaruhi pada pendapatan dan produksi petani. Karena jika harga cabai petani akan meningkatkan outputnya untuk meningkatkan keuntungan. Jika harga cabai turun, petani akan mengurangi outputnya untuk mengurangi kerugian yang didapat. Nah, untuk sarannya, masyarakat Sumeneb, khususnya pemerintahan Kabupaten Sumeneb, untuk lebih memperhatikan kondisi pertanian di daerahnya. Salah satu caranya dengan mengembangkan teknologi pertanian. Hal ini berguna untuk produksi dan kualitas hasil panen dan sektor pertaniannya.